selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming secara khusus pada pukul 9. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Penekanan warta jemaat Minggu 8 September 2024 yang pertama di poinnya yang ke-22. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 11 September pada pukul 4 sore. Kemudian poin 23 ibadah lansia dilaksanakan pada hari Senin 9 September 2024 pada pukul 9. Poin yang ke-24 disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Saudari Lian Membalik Betoni STH selama ini sebagai tenaga pemberdayaan akan mengakhiri masa tugasnya di Jemaat Rantepao. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyampaikan terima kasih atas pelayanan dan kerjasamanya. Kemudian poin 25, ibadah syukur keluarga Ibu Damaris atau Mama Adarto akan dilaksanakan pada hari Senin 9 September pukul 17 di rumah kediaman kelompok pelayanan 7 atas selesainya pemakaman almarhum Petrus Kala di Lembang Kole Bare Batu Kecamatan Malimbong. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Kemudian poin 26, jika Tuhan menghendaki, Jemaat Rantepao bersama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja akan melaksanakan ibadah emeritasi untuk Bapak Pendeta Indu Yohanis Panggalo DTH pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pendeta Indu Yohanis Panggalo DTH diurapi di Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 15 September 1987 dan mengakhiri pelayanan sebagai pendeta tugas khusus di Badan Pekerja Sinode tahun 2016. Pengumuman ini sekaligus menjadi undangan untuk menghadiri ibadah emeritasi tersebut. Atas dukungan, doa dan kehadiran seluruh jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian poin 27, Komisi 2 Liturgi, Musik Gereja dan Multimedia disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa dalam rangka bulan syukur Alkitab tahun 2024, maka pada hari ini Minggu 8 September menggunakan tata ibadah Sinode Gereja Masehi Injil Timur dan pundi khusus yaitu pundi 4 hari ini diperuntukkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Atas perhatian dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin ke-28, rapat panitia pengucapan syukur peresmian gedung gereja atau gedung pelayanan jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 September 2024 pukul 11. Sangat diharapkan setiap seksi untuk menyiapkan rancangan atau rencana kerja dan anggaran untuk diplenokan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selanjutnya poin 29, pelayanan baptisan kudus anak Henok Calvin Denggo Panggalo, anak dari Bapak Habib Sampetua Panggalo dan Ibu Novi Dedi Denggo, dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pada pukul 9. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Penekanan warta jemaat yang terakhir, pengajaran peserta katekisasi calon sidi jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.30. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Dan informasi selanjutnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di warta jemaat
Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Lian Membalik Betoni, pamit dari tengah-tengah Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Dan terima kasih atas kerjasama dalam berbagai pelayanan yang boleh dipercayakan untuk kita kerjakan bersama di tengah-tengah jemaat, baik di tingkat jemaat maupun tingkat klasis. Dan mohon maaf lahir dan batin atas segala keterbatasan saya dalam pelayanan bersama di tempat ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan terus membaharui kita, nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat beribadah bagi kita semua, Puang Basak Keki. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Baik kita yang ada bersama dalam gedung gereja pada saat ini, pun warga sidang jemaat yang boleh mengikuti ibadah melalui live streaming pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah Tritunggal, karena saat ini bersama Lembaga Alkitab Indonesia merayakan bulan doa Alkitab, yaitu perayaan syukur atas hadirnya Alkitab dalam bahasa yang bisa kita pahami dan mengerti. Pada tahun ini, program Bulan Doa Alkitab LAI akan mendukung penerjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Manggarai. Oleh karenanya, liturgi yang akan kita gunakan dalam ibadah saat ini menggunakan tata ibadah Sinode Gereja Majelis Injili di Timur atau GMIT. Tema pelayanan LAI tahun 2024 didasarkan pada Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Marilah kita bersyukur, berefleksi dan merayakan karya Tuhan dalam lintasan sejarah umat manusia. Dalam lintasan sejarah umat manusia itu tersimpan ingatan yang mengajak kita semua bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib bagi kita. Dalam tuntunan tema saat ini, kuatkanlah hati, janganlah takut. Mari sidang jemaat bersama kita berdiri dengan sukacita, kita memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Muliakan Allah Bapa. Muliakan Roh
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini berdasarkan Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diteriksa surya di gelambayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia hingga memasuki usia 70 tahun merupakan kesaksian nyata mengenai rahmat dan pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi yang menantang. Kita diuji dengan tantangan yang berat, yakni bencana alam bertubi-tubi yang menelan jutaan korban dan nyaris melumpuhkan kehidupan di dunia ini. Dalam duka dan air mata, kami berseru, "Ya Bapa, ya Allah kami, tolonglah kami yang lemah ini." Dalam seruan doa kami, Tuhan menjawab dan menolong kami. Sungguh, Tuhan baik dalam kerapuhan kami. Tuhan terus berkarya menopang dan menggenggam tangan kami. Kami tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan telah melakukan perbuatan besar dan ajaib. Dalam kerendahan hati, mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani
Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk pembacaan Mazmur, mari sidang jemaat berdiri. Secara berbalasan kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur pasal 125. Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat 5 kita baca secara berbalasan. Saya mulai. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang dimuliakan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan menyerahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Pujilah Tuhan Sang Raja, kita nyanyikan. Jiwaku, pujilah Dia.
Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memanggil kami untuk bersekutu di hadapan-Mu, memuji nama-Mu, mengucap syukur, mengaku dosa kami, dan mendengarkan sabda-Mu. Saat ini ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Kami sadar akan keterbatasan kami, tak dapat memahami betapa dalamnya dan luasnya firman-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa ya Bapa, terangilah kami dengan Roh Kudus. Bimbinglah pikiran kami, supaya firman-Mu dapat diberitakan dengan baik dan benar, dapat didengar dan dipahami oleh umat-Mu, firman yang akan mengarahkan kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena umat-Mu ini telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Yesaya 35 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-35 ayat pertama hingga yang ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan orang kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yakobus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya,
silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Amin firman Tuhan. Haleluya. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan, kure semangat puang.
Selamat pagi Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita mengalami sukacita untuk bisa berkumpul beribadah pada hari ini. Sedikit berbeda dengan keadaan bangsa Israel atau bangsa Yehuda ketika Nabi Yesaya tampil. Mungkin dalam konteks keseluruhan banyak bangsa, anak bangsa kita juga mengalami hal yang sama, kegelisahan. Bahkan ada yang mengatakan bangsa kita ini tidak baik-baik saja. Tapi saya kira kalau kita sebagai orang Kristen masih merasa bahwa situasi kita khususnya di Toraja ini masih baik-baik saja. Kaumbara tulah sempurna banget tulah melo, tetapi saya kira masih dominan keadaan kita lebih baik daripada keresahan, kegelisahan, ketakutan, dan sebagainya. Bangsa Israel pada waktu itu mulai mengalami banyak kebimbangan, keraguan, terutama karena ada kekuatan bangsa-bangsa di sekitarnya yang mengancam mereka. Taulah kalau dulu itu perebutan kekuasaan dari negara yang satu, bangsa yang satu kepada bangsa yang lain selalu muncul ke permukaan. Dan karena itu para pemimpin bangsa ini mulai takut dan mencoba mencari dukungan dari Mesir misalnya. Tetapi Yesaya mengatakan, janganlah takut, jangan lari kepada mencari kekuatan atau dukungan kepada bangsa-bangsa yang lain, tapi ada Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Tapi tampaknya suara itu kedengaran tapi tidak didengar. Narangi tapi no kama aperangi. Begitulah biasa keadaan kita. Kita mendengar firman, tapi tidak setia kepada firman. Ini minggu lalu kita tekankan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelakulah terhadap firman itu. Dan bangsa Israel mendengarkan firman. Ada ibadat-ibadat di bait Allah, ada nubuatan-nubuatan sang nabi, tapi keraguan tetap dan meragukan kekuatan Tuhan, lalu mencari dukungan dari bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa itu kelihatannya tidak begitu tentram. Bagaikan padang gurun, padang kering, bagaikan belantara, tidak ada harapan. Tapi Yesaya mengatakan, jikalau kamu setia kepada Tuhan, jikalau kamu mengandalkan Tuhan, maka suasana akan diubah. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, dan padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga kadang-kadang mengalami hal yang serupa. Seperti tanah yang kering, tidak ada pengharapan.
kita banyak mengalami ketakutan dan keraguan terkait dengan mungkin suasana rumah tangga kita. 1-2 orang masih bertanya, akan bertahankah keluarga ini sampai akhir? Mungkin kita sedang meragukan soal pendidikan anak-anak kita, soal anak-anak kita dan saudara-saudara yang sedang mencari lapangan kerja, akankah bisa mendapatkan lapangan pekerjaan? Contoh sederhana, beberapa saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa magang sebagai calon pendeta, mungkin 3-4 kali sudah mengikuti seleksi belum tembus-tembus dan bertanya, akankah saya dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan sebagai pendeta atau tidak? Keraguan-keraguan mulai muncul. Beberapa di antara anak-anak kita yang mendatang mencari lapangan kerja, yang mengirim lamaran-lamaran kerja ke berbagai tempat, tak ada jawaban satupun. Keraguan mulai muncul. Ya, terutama saudara-saudara kita yang sedang beternak babi tahun-tahun yang lalu ketika habis karena virus, bertanya apakah mungkin ekonominya akan dibangkitkan kembali. Tahun 2021 kalau tidak salah, saya berkunjung ke Salatiga dalam rapat pembina harian. Saya mengunjungi sebuah peternakan babi. Sebagian itu kosong, sedikit terisi. Saya bertanya kepada yang punya, kenapa kosong ini ke sana? Dia bilang itu kakak saya punya. Dia tidak bisa bangkit ketika lebih 1000 ekor babi mati. Yang menyakitkan bagaimana mengubur yang itu. Ya. Bukan cuma mati, oke, kita rugi, tapi biaya untuk menguburkan lebih 1000 ekor babi dalam 2-3 hari habis. Dan dia tidak bisa bangkit. Ketakutan. Dan bukan cuma di sana, itu contoh kecil. Ya, di berbagai tempat dan di Toraja. Ada satu dari Talung Lipo mengatakan, waktu babinya agak besar dan mulai sakit, orang mengatakan saya beli saja 500.000, mau? Dia bilang jangan beli, bawa saja. Karena biaya penguburannya lebih mahal daripada uang 500.000 itu. Kau bawa mati segala macam, bukan lagi tanggung jawab saya untuk menguburkannya. Ketakutannya. Dan bertanya apakah ekonomi masih akan bangkit lagi. Banyak masalah-masalah yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut, membuat kita mulai berpikir apakah Tuhan masih akan menolong kita dan membangkitkan kita dari situasi ini. Tidak persis sama dengan itu situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi kita situasi dari luar, bangsa Israel situasi dari dalam. Karena dosa mereka, pembangkangan mereka, sehingga mereka mengalami situasi yang berat ini. Tapi kalau mereka bertobat dan dekat kepada Tuhan akan berubah. Memang lama, pada akhirnya mereka tidak mampu untuk bertahan dalam iman. Lalu Tuhan menghukum mereka dan dibuang ke Babel. Ketakutan memenuhi. Tapi Yesaya mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati ini, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kita mengandalkan Tuhan. Kita kerja keras dengan mengandalkan Tuhan. Kita berniat baik dalam banyak hal dengan mengandalkan Tuhan. Beberapa kali saya mengatakan, kalau orang masih muda dan mencari lapangan kerja, ia berdoa luar biasa.
memohon Tuhan memberikan pekerjaan, memberikan keberhasilan, didukung oleh doa orang tua, doa banyak orang. Tetapi ketika ia mendapatkan pekerjaan, ia mulai mengatakan, saya bisa bekerja karena ada om saya yang bantu di sana, karena ada teman saya yang menolong di sana. Dia lupa bahwa Tuhan dapat memakai orang-orang lain untuk memberikan keberhasilan, memberikan kesuksesan. Tuhan dapat memakai orang lain untuk melepaskan kita dari kesulitan kita, dari bencana kita, dari ketakutan kita. Kita biasa melupakan Tuhan di belakang orang-orang ini. Mungkin kita hanya menanti bahwa Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan melakukan hal-hal itu. Bagian selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan pada waktunya akan membuat orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa melompat-lompat seperti rusa. Tapi itu gambaran yang akan datang. Tapi yang terpenting sekarang ialah janganlah takut, janganlah tawar hati. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Tidak berarti bahwa ya kita tinggal di rumah saja tidak takut dan berdoa saja. Tapi bekerjalah dengan mengandalkan Tuhan. Berjuanglah dengan mengandalkan Tuhan. Dan kita harus melihat bahwa dalam perjuangan ini, dalam pekerjaan ini, Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah kepada kita melalui berbagai cara, mungkin melalui orang-orang di sekitar kita, melalui keluarga kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Tuhan dapat melakukan yang baik kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya ketika ia menenangkan warga itu, ia mulai memberikan gambaran masa akan datang. Bahwa pada waktunya kamu akan menikmati suasana girang, gembira dan bersorak-sorai. Dan itu ditunjukkan bahwa akan ada mujizat-mujizat pada waktunya. Orang-orang buta itu melihat, orang-orang tuli mendengar, orang-orang lumpuh bisa melompat-lompat dan sebagainya. Dan sesungguhnya itu menunjuk kepada kedatangan Mesias, kedatangan Yesus. Dan kita membaca dalam kitab Injil Markus tadi, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan, bagaimana ia membuat orang-orang yang tuli bisa mendengar dan yang bisu bisa berbicara. Dan karena itu kitab Nabi Yesaya ini dia tidak hanya bercerita tentang konteksnya pada waktu itu, situasi yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi ia menunjuk kepada masa yang akan datang, kedatangan Mesias. Kita telah mengalami kedatangan Yesus itu. Kita telah mendengar dan melihat dengan mata iman kita karya-karya Yesus. Bagaimana ia melakukan mujizat-mujizat. Tetapi sebenarnya kita baca tadi, sesudah Yesus melakukan kesembuhan kepada orang yang buta, orang yang tuli, dia mengatakan jangan ceritakan kepada orang lain. Biasa terang itu tabasa. Jangan ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Walaupun Yesus mengatakan itu, tapi orang tidak menahan diri untuk tidak bercerita. Tapi sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa jangan kamu percaya kepada saya hanya karena mujizat itu. Orang lain juga bisa membuat mujizat, bisa membuat tanda-tanda. Tetapi ada saatnya kamu akan bercerita ketika kebangkitan saya dari antara orang mati. Orang lain tidak bisa lakukan itu, baru kamu bisa bercerita. Tapi kata kita manusia itu mujizat, mulai kita dengung-dengungkan dan sebagainya. Yesus enggak mau iman kita bergantung pada mujizat, bergantung pada tanda. Tapi iman kita bergantung pada salib,
pada kematian dan kebangkitan Yesus. Saya pernah mendengar cerita dari Papua. Misionaris datang kepada sebuah kampung dan dia mulai mengajar tentang firman, tentang Alkitab dan sebagainya. Suatu saat dia bertanya kepada masyarakat situ, bagaimana kamu sudah bisa percaya? Ya, percaya. Sudah boleh dibaptis? Oh jangan. Kenapa? Tanya kepala suku. Pindah kepada orang lain, dia mengajar semacam katekisasi tentang iman. Percaya? Percaya. Sudah boleh dibaptis? Oh jangan. Kenapa? Tanya kepada kepala suku. Wah, ini semua kepada kepala suku. Lalu ia mendekati kepala suku. Ia bercerita tentang Injil dan sebagainya. Lalu ditanya kepada kepala suku, Anda percaya? Ya, saya percaya. Bapak sudah boleh dibaptis? Oh tidak. Kenapa? Kenapa saya dibaptis? Kan Anda percaya mujizat ini segala macam. Dia berkhotbah. Dia katakan, saya belum mendengar dan belum melihat apa kelebihan Yesus dari saya. Ini repot juga ini kepala suku ini. Lalu ya pemberitaan firman mulai disederhanakan. Misionaris mengatakan, Yesus itu pernah memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan, hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Luar biasa. Lalu kepala suku mengatakan, oh kalau itu kolam saya ini di sana, kalau saya panggil seluruh penduduk kampung, saya suruh pancing ikan, tidak akan habis ikan dari bawah. Dia sama dengan saya. Lalu dia mengatakan Yesus itu berjalan di atas air. Kepala suku mengatakan, lihat itu gunung di sana. Kalau kau berjalan ke sana mungkin 2 minggu baru sampai. Tapi kalau saya jalan ke sana 2 jam saya bisa sampai. Ia bisa melakukan hal-hal demikian. Yesus itu kalau ada orang sakit dia sembuhkan. Kepala suku mengatakan, kalau rakyat saya sakit, dia datang kepada saya sembuhkan. Jadi mujizat-mujizat, tanda-tanda ini tampaknya banyak juga dilakukan oleh manusia. Ilmu-ilmu manusia. Lalu misionaris mengatakan, ternyata Bapak hebat. Masih ada satu. Dia bilang apa? Yesus itu setelah dia bekerja selama 3 tahun lebih, kemudian ia disalibkan, mati, lalu dikubur, dan pada hari yang ketiga dia hidup kembali dan tidak pernah mengalami kematian. Lalu kepala suku mengatakan, ini yang saya cari. Bagaimana supaya saya bisa hidup kembali kalau saya mati? Ternyata ini Yesus, baptislah saya, dan sekampung itu katanya ikut dibaptiskan pada waktu itu. Kalau hanya sekedar tanda-tanda yang kita perlihatkan untuk membuat kita percaya, orang lain pun juga bisa melakukan. Makanya Yesus mengatakan sesudah ia melakukan tanda-tanda itu, seperti orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, dia katakan jangan cerita kepada orang lain. Jangan orang percaya hanya karena tanda itu. Tetapi dia akan percaya karena hal yang paling prinsip ialah kematiannya dan kebangkitannya. Dan itu akan terjadi suatu kehidupan yang penuh dengan sorak-sorai, kegembiraan pada masa yang akan datang. Yesaya mulai mengatakan, karena itu jangan takut. Kalaupun kamu mengalami sedikit masalah, tapi jalan keluar yang Tuhan tunjukkan jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah yang kamu hadapi. Bekerjalah dengan mengandalkan Tuhan. Berjuanglah dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan gelisah. Tuhan bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Amin.
Adakah paduan suara? Kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli berikut ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, kita nyanyikan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mengiringi persembahan syukur kita melalui pundi persembahan, kita menyanyikan bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu.
Ibu sidang jemaat, ada natura persembahan dari keluarga Matius Sanang dan anggota jemaat yang lain untuk gedung pelayanan. Kita akan lelang pada saat ini. Ada telur angsa besar-besar. Ini bisa dimakan ini. Semoga yang kecil bisa besar ini kalau apalagi kasih anak-anak tuh. Silakan. Berapa? 50. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Bapak taruh sini aja ya, nanti ambil. Sini. Masih ada telur angsa lagi. 100 ribu satu kali, 100 ribu dua kali, 3 kali. Telur bebek, ya 50, ya masih telur iti, 100 ya, 100 ribu telur iti ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, masuk kembali, terima kasih. Siapa lagi? 50 ribu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Wah, ini sekaligus ya, sayur dengan pisang. Ayo, siapa? Ini bisa dimasak dan pisangnya juga bisa dimakan kalau sudah makan ya. Pencuci mulut. Silakan Bapak Ibu, 50 ribu. Iya, dari Indo. 1 kali, 50 ribu, 2 kali, 100. Dari Bapak, 1 kali, 102 kali, 103 kali. Bapak di Salam sejahtera. Persembahannya Tuhan memberkati. Doa. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Kita akan naikkan doa syafaat. Dalam doa syafaat saya akan menyebutkan nama-nama sekarang ini sehingga tidak akan mengulangi lagi di dalam doa. Kita doakan anggota jemaat yang sakit, Opa Dea, Bapak YL Pali, Ibu M Rappa atau Nenek Garnis di Makassar, Ibu Agustina Patta, Nek Dirga di Makassar, Saudari Ines Siapak di Makassar, Ibu Diaken Juharni Lolok, Ibu
DK Tonapa, Bapak Hosea P. Ya, di rumah Bapak Eliezer dalam pemulihan, Bapak F. Alorante di Jakarta, Bapak Oni Alolinggi di Malaysia, Bapak MR Basongan yang dirujuk ke Makassar, Bapak Frederick Victor Palimbong di Rumah Sakit Elim. Kita juga doakan orang-orang tua kita yang tidak bisa ke gereja karena lanjut usia. Kita doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun mensyukuri umur yang Tuhan tambahkan, pekerjaan dan keluarga masing-masing, pelayanan ke depan, panitia sidang raya PGI, proses pembangunan gedung pelayanan, dan pemerintah. Saya informasikan sidang raya PGI kita laksanakan pada bulan November yang akan datang. Banyak tamu-tamu kita akan datang. Seluruh pimpinan gereja-gereja anggota PGI berkumpul di Toraja. Saya mohon kerelaan kita untuk bisa memberi sepiring nasi kepada mereka. Sorong bang itu manuk misi-misa. Tapake yang pakan de tobodanta. Kau pikir apa kita bang motoh mikuarka manuk-manuk si 20 sabu, disiapkan manuk 20 sabu. 50.000 atau mau talok manuk kadena, bisa duka talok manuk. Saya kira itu rencana kita ke depan. Dan di tempat ini di Jemaat Rantepao akan dilaksanakan sidang komisi atau panitia nominasi. Disinilah akan diambil keputusan siapa pimpinan MPH PGI yang akan datang. Itu salah satu materi utama dalam sidang raya, dan karena itu saya kira layak kalau Jemaat Rantepao tempat pengambilan keputusan untuk itu. Yang lain-lain itu komisi-komisi lain, tetapi pemilihan pengurus yang baru dilakukan di Jemaat Rantepao, mungkin dalam gedung ini atau gedung pelayanan di bawah. Nah kalau kita di bawah, perkorke persembahan namang kami lote gedung ujung ya. Kita bisa syukuri sebelum sidang raya. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau hadir dan berbicara kepada kami yang mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, banyak keraguan, tawar hati, supaya kami tidak takut, supaya kami kuat untuk menjalani hidup ini karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan, supaya kami mengandalkan iman kami pada Kristus yang tersalib, mati dan bangkit kembali. Kami berdoa kepadamu mengucap syukur atas persekutuan kami pada hari ini. Semoga semua dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih sukacita dan kedamaian yang kami alami. Terima kasih atas rumah tangga, atas anak-anak yang Tuhan karuniakan pada kami. Terima kasih atas keberhasilan-keberhasilan di dalam pendidikan, di dalam usaha, di dalam banyak aktivitas. Terima kasih atas penghiburan, terima kasih atas kesembuhan dari penyakit. Terima kasih atas umur yang Tuhan tambahkan kepada sejumlah anak kami, saudara-saudara kami, dan orang tua kami. Semoga mereka semakin berhikmat menjalani kehidupan dengan umur yang Tuhan tambahkan.
Kami berdoa ya Tuhan dan membawa sejumlah orang tua kami dan saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya tadi dalam kondisi kelemahan tubuh. Mohon rahmat dan belas kasih dari Tuhan, pulihkanlah kesehatan mereka. Setidak-tidaknya kuatkanlah iman mereka untuk bertahan berjuang menghadapi kelemahan tubuh yang sedang dialami. Berkati semua tangan yang merawat, berkati obat-obat, makanan dan minuman. Jadikanlah semua itu ya Tuhan sebagai saluran kesembuhan yang dinyatakan kepadanya. Kami doakan ya Tuhan sejumlah orang tua kami yang tidak bisa ikut beribadah karena lanjut usia. Kendati pun di rumah ya Tuhan, kami berdoa tetaplah kuatkan iman dan pengharapan mereka, dan boleh jadi mereka dapat ikut ibadah melalui live streaming. Kami berdoa ya Tuhan untuk rumah tangga kami masing-masing. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, dan seluruh aktivitas kami, sehingga dengan sukacita kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan jemaat-Mu. Ke depan Engkau berikan hikmat dan kearifan kepada majelis gereja dan pengurus OIG untuk dapat mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan sidang raya yang akan dilaksanakan bulan November. Semoga Engkau memberikan hikmat baik kepada panitia, peserta, bahkan semua komponen masyarakat yang dapat memberikan dukungan sehingga sidang raya ini dapat berjalan dengan baik. Keputusan-keputusan yang dapat membangun gereja, membangun bangsa dapat diambil di dalamnya. Sebagai pesta iman untuk menunjukkan sukacita bahwa Tuhan tidak meninggalkan gereja, tapi Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan Rantepao. Tuhan memberikan hikmat kepada panitia, majelis gereja dan warga jemaat dapat memberikan dukungan sehingga pada waktunya dapat rampung gedung ini. Kami doakan pemerintah kami dan segala aparatnya. Berikan pula hikmat kepada mereka sehingga proses pemerintahan itu berjalan dengan baik. Engkau yang kiranya bertindak dan mengarahkan pikiran dan hati mereka, agar kami bangsa Indonesia ini mengalami sukacita, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Tuhan, inilah doa syukur kami, permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, karena semua ini kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat berdiri. Saudara yang terkasih, selayaknya kita bersyukur dan bersukacita merayakan kasih setianya dengan menatap ke depan. Doa dan harapan kita kiranya kita tetap dirahmatinya untuk setia berkarya di bumi Nusantara, agar firman-Nya menjangkau semua generasi sampai ke pelosok-pelosok negeri. Mereka yang menabur dengan percucuran air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Sungguh Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Kami siap diutus menjadi saksi. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kita nyanyikan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan penuh syukur dan sukacita segenap sidang jemaat bersama majelis gereja mengucap syukur kepada Tuhan boleh mengutus hambanya saat ini di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Musa Salusu. Doa segenap warga jemaat, kiranya Bapak tetap sehat, kuat di dalam menjalani hidup bersama dengan keluarga dan tugas pelayanan, terlebih dalam mengangkat tugas pelayanan dalam sidang raya PGI bulan November mendatang. Tuhan memberkati, kiranya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan terus memberkati Bapak dalam kehidupan. Bersama kita menyanyikan janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Silakan duduk, mari bersyukur kepada Tuhan. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita dalam perjalanan kembali ke rumah dan dalam kehidupan kita bersama.
Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu.